Bisa tahu isi tas atau isi berangkas? Isi berangkas aja deh, karena udah pasti duit. Ya ampun, kamu ini mata duitan banget sih, kelihatan banget kalau kita tuh kismin. Ma, jangan gitulah, aku tuh jadi sedih tahu. Emang isi berangkas mama apa sih? Hah? Ngapain juga kamu tahu? Mama nggak akan ngasih tahu kamu. Isi berangkas mama cuma foto keluarga, itu artinya mama sama sekali nggak punya simpanan. Simpanan uang maksud kamu udah jelas gak punya lah. Udah mama bilang berapa kali kita tuh kismin. Ya udah, iya. Tapi kamu bisa bikin keluarga kita jadi kaya raya dengan kekuatan yang kamu dapat barusan. Hah? Gimana? Pecahkan satu misteri mengenai isi berangkas orang, siapapun itu, dan kamu bakal mendapatkan 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, pasti berangkas gue bakal jadi gede banget kan? Oke, Ma, aku setuju. Keisha, ngapain cemberut aja? Gue sedih deh orang-orang pada punya berangkas, sedangkan gue nggak punya karena gue terlalu kismin. Ih, lo ini sama aja kayak nyokap gue. Ya gimana dong, Vel? Zaman sekarang kalau kita nggak punya berangkas, bisa-bisa kita diasingkan sama orang-orang. Udah deh, diem. Mending gue lihat isi berangkas lo. Hah? 10.000? Ini ada kok duitnya? Iya ada, tapi barusan berangkasnya itu disumbangin sama orang. Uma, marasnya kan akan sekong nih. Lo bisa lihat isi berangkas seseorang ya? Kalau gitu lihat punya Tiara aja. Tiara kan konglomerat, jadi udah pasti isi berangkasnya tuh banyak, bisa-bisa segunung. Kalau nggak lihat lo nggak akan tahu dan nggak bisa buktiin, Vel. Bener juga, jangan-jangan ada yang ganjel. Feli, mulai hari ini lo tuh dikeluarin dari sekolah ya, karena lo tuh udah jadi ancaman buat gue. Lah, gue nggak ngapa-ngapain. Oh, jangan-jangan lo takut ya kalau isi berangkas lo gue lihat. Buat apa juga takut? Isi berangkas gue kan yang paling banyak di kota ini. Oke, kalau lo nggak takut, kalau gitu ayo kita buktikan. 1 ton emas? Iya dong, lo udah lihat kan betapa kayanya gue. Wah, Tiara, nggak salah gue temenan sama lo. Nggak salah juga ibu jadiin kamu sebagai murid kesayangan ibu. Tapi Bu, Feli, kalau kamu masih menantang Tiara, kamu diusir aja dari kota ini. Jangan Bu, kota yang lain kan nggak aman. Gue bakal kasih tahu lo satu rahasia ya Tiara, tapi sebelum itu lo harus cium kaki gue dulu dan janji jadi babu gue selamanya. Oh gah, yang bener lo nggak mau, ini bisa mengubah nasib lo loh. Karena tawaran lo kayak gitu harusnya rahasianya gede kan? Udah pasti, nih langsung aja gue kasih tahu ya, kalau sebenarnya isi berangkas Tiara itu palsu. Hah? Yang bener aja lo, tapi kalau bener kayak gitu kenapa nggak lo aja yang ungkap? Gue nggak punya kekuatan dan lo punya, jadi harusnya lo bisa buktiin. Masa sih, Del? Isi berangkas lo aja 100 juta, gue nggak akan tertipu sama lo ya. Lo kan bawahannya Tiara. Gue serius, kalau lo nggak percaya datang aja ke rumahnya Tiara malam ini, nanti gue bakal buktiin. Oke, siapa takut? Kakak, rumah kita disita. Loh, kok bisa deh? Terus kamu punya berangkas? Kalau gitu isi berangkas kamu. Hah? Rumah kita disita sama Kak Tiara, katanya dia mau ngasih pelajaran ke kakak. Kamu juga nerima duit ya dari Tiara? Aku nggak bilang apa-apa ya Kak, soalnya Kak Tiara bilang jangan sampai kakak tahu. Adek, kakak ini peka dalam segala hal ya. Kamu nerima duit segitu aja kakak udah pasti tahu lah, apalagi kamu bawa berangkas. Maafin aku Kak, aku berdosa, tapi aku tahu satu hal. Kakak harus datangin ke rumahnya Tiara dan protes kamu juga. Tunggu dulu Kak, setahu aku Kak Tiara itu punya backingan yang kuat banget dan aku yakin kakak nggak akan bisa lawan. Dek, kalau memang Kak Tiara itu ngebohongin kita semua, kakak bakal ungkap karena kakak bakal dapat 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, oke. Maksudnya kakak mau bagi hasil kan? Monggo pergi. Selamat datang di rumah gue udah dapet berita dari Dela, katanya lo mau datang ke rumah gue kan? Bener kan apa yang gue pikirin tentang Dela tadi? Tujuan lo kesini buat lihat berangkas gue kan? Boleh, silakan buka aja nih rumahnya. Ternyata rumah lo kecil juga ya? Oke, kalau gitu gue bakal buktiin. Tapi gue peringatin dulu ya, di dalamnya ada orang yang jaga. Jangan-jangan itu orang backingan yang dimaksud sama adek. Bisa lah gue, nggak mungkin sehebat itu juga kan orangnya. Permisi, selamat datang. Bisa tahu jumlah uang atau jumlah utang? Jumlah uang dong, ngapain gue tahu utang orang lain, nanti bisa-bisa orang pada ngutang sama gue kan? Pilihan yang tepat nak, kamu harus menginvestigasi jumlah uang orang-orang karena ada yang mencurigakan. Ciri-ciri yang mencurigakan gimana mah? Uangnya banyak banget sampai gak bisa kita hitung manual. Oh gitu ya, ya udah kalau gitu aku lihat punya mama ya. Kalau punya mama, cuma 100.000. Iya ini semua karena mama belum gajian, maafin mama ya karena mama belum bisa kasih uang jajan buat kamu. Mama tenang aja, karena setahu aku kalau aku bisa nemuin orang yang mama maksud yang tadi yang mencurigakan itu, aku bakal dapetin imbalan 1 kuadriliun kan mah? Iya nak, ternyata kamu paham cara mainnya, semoga kamu bisa ya. Asalkan mama percaya sama aku udah pasti bisa mah. Woi Keisha, tunggu dulu, jangan kemana-mana karena gue harus lihat jumlah uang lo. Hah? 10.000? Kan gue masih sekolah jadi gue gak punya penghasilan uang sendiri. 10.000 itu pun dikasih sama nyokap gue. Oh gitu, maaf ya gue udah seuzon sama lo. Lagi pula lo ngapain sih, kurang kerjaan banget. Gue lagi cari orang yang punya jumlah uangnya banyak sampai tak ternilai gak bisa dihitung. Kata nyokap gue sih gitu. Lah semua orang juga udah tahu kali Vel kalau orang yang lo maksud adalah Ratu. Ratu? Yang mimpin kerajaan itu? Oh iya gue baru ingat kalau Ratu itu kan yang paling kaya di dunia ini. Iya tapi ya udah kalau gitu langsung aja kita ketemu sama Ratu. Ya elah, lo kira segampang itu? Lo kan cuma orang biasa. Mana bisa? Ya gimana dong? Perhatian anak-anak, kita harus kumpul di aula karena sebentar lagi kita akan kedatangan seorang ratu. Kesempatan besar. Bu, saya udah datang, mana ratunya? Tunggu aja, dia lagi perjalanan ke sini. Oh gitu, kalau gitu saya mau lihat jumlah uang ibu dulu deh. Hah? 100 juta? Memangnya kenapa? Ibu kan guru baru di sini, mana mungkin bisa kumpulin uang 100 juta secepat kilat? Ya karena saya punya pekerjaan yang lain dan itu bukan urusan kamu. Ibu kerja sama-sama ratu ya, makanya ibu bisa punya uang sebanyak ini. Saya kan udah bilang itu bukan urusan kamu. Udah deh, mending kamu tunggu di kelas aja tuh, nggak usah ikut ke aula. Ide, justru itu tujuan saya mau ketemu sama si Ratu. Jangan, Ratu katanya mau bertemu dengan siapapun kecuali kamu. Hah, emangnya kenapa? Saya udah ngelakuin kesalahan ya sampai Ratu kayak gitu? Nanti cepat atau lambat kamu pasti tahu kok alasannya. Feli, mending lo lihat jumlah uang kita deh. Iya, udah nggak sabar banget. Kalau Dela 500 juta, kalau Tiara
1 miliar? Pasti kalian tuh tahu kan jumlah uang kalian berapa, tapi sengaja nyuruh gue lihat supaya kalian bisa pamer. Ya iyalah, wajib banget pamer sama lo mengenai hal-hal ini. Iya dong, karena lo pasti bakal iri kan? Aduh, ngapain gue iri? Uang-uang kalian kan haram. Bisa-bisanya ya lo ngomong kayak gitu. Tapi bener juga apa kata Felicity, soalnya kan lo habis ngerampok bang. Dela, kenapa dibocorin? Berarti orang yang dimaksud mama bukan kalian. Woi Fel, lo beruan ke aula sekarang juga. Gak bisa, gue udah dilarang sama bu guru, katanya gue jangan sampai ketemu sama Ratu. Ya elah, ngapain lo dengerin bu guru? Mending lo ikut gue ke aula dan percaya sama gue. Ya udah sih, tinggal kasih tahu aja, ngapain gue harus lihat dengan mata kepala gue sendiri. Karena kalau gue ngomong doang, lo gak akan percaya. Hei Feli, lo gak bisa kemana-mana. Iya, lo udah kita kepung. Loh, kenapa kalian ini? Kenapa tiba-tiba? Gue kan gak ada ngelakuin kesalahan, gue bukan orang jahat. Bu guru minta kita buat kepung lo, katanya jangan sampai lo ke aula dan bertemu dengan Ratu. Tapi, udahlah, diam lo Kesya, jangan ikut campur. Udah deh Feli, mending sekarang lo ikut kita ke toilet. Ke toilet? Gak mau kalian pasti mau ngurung gue terus ngejebak gue kan? Ih, enggak Fel, kita tuh sekarang baik sama lo. Enggak, kalian berdua tuh pura-pura baik, makanya gue gak percaya sama kalian. Gue bakal lihat jumlah uang gue sendiri kira-kira berapa ya. Hah? 1 kuadriliun? Yang bener aja, nggak mungkin kan gue orang yang dimaksud sama mama. Tunggu. Jangan-jangan bisa tahu makanan dibenci atau makanan disuka? Makanan dibenci aja deh, jadi gue bisa kasih orang-orang makanan yang dibenci sama mereka kan, biar mereka murka. Ma, aku lagi pengen makan jengkol nih. Nggak deh nak, soalnya kan mama nggak bisa masak jengkol. Kalau kamu mau itu beli aja. Ih, mama bohong. Bilang aja mama tuh benci kan sama jengkol. Kamu tahu dari mana? Iya deh, mama ngaku itu sebenarnya makanan mama makan pas first date sama mantan. Lah, malah bawa-bawa mantan. Itu namanya mama masih ingat sama mantan mama. Kalau gue mah nggak punya makanan yang dibenci, semuanya juga gue makan nih. Kita lihat ya. Hah, ternyata ada. Tapi benar juga sih, gue nggak suka sama kerupuk. Kalau gue apa, Fel? Soalnya gue ngerasa gue nggak pernah benci sama makanan. Lo itu benci sama permen? Ya ampun, emang ada di dunia ini yang nggak suka sama permen? Ada gue, iya juga sih, soalnya gue tuh gak suka sama permen. Dia tuh terlalu manis dan bikin nyokap gue diabetes. Bosen banget makanan yang dibenci orang biasa-biasa aja, gak ada yang gila gitu. Kok kamu masih di sini sih? Loh, ibu kenapa benci sama lobster? Soalnya terakhir ibu makan lobster itu, pup ibu bawa lobster juga. Loh, kok bisa? Yo, tolong kasih nenek makan karena nenek belum makan seminggu. Seminggu ya, Nek? Boleh deh, tapi saya lihat dulu ya. Loh, nenek benci semua makanan. Bisa tahu umur orang atau umur hewan? Di kota gue kan gak ada hewan, jadi mending tahu umur orang aja. Halah, kamu itu sok-sokan, paling kekuatan kamu itu gak bisa digunain kan? Masa sih? Tapi aku tahu kalau umur mama itu 50. Mama tenang aja, walaupun mama umurnya tuh 50, tapi mama tetap awet muda. Kamu bisa aja deh. Ya udah kalau gitu mama percaya kalau kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada di kota ini. Hah? Emangnya di kota ini ada masalah tentang umur, mah? Jelas ada dong. Nanti seiring berjalannya waktu, kamu juga tahu apa yang harus kamu pecahin. Mama kasih clue deh. Cluenya itu ada di sekolah kamu. Apaan sih, Mama? Bikin aku penasaran aja deh. Hai Kesya, umur lo? Hah? 14 tahun? Iya bener, emangnya kenapa, Vel? Bukannya kita tuh udah SMA ya? Kalau masih umur 14? Oh alah, itu kan cuma angka, tapi kan yang dinilai dari otak. Gue emang di-upgrade kelasnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Berarti lo pinter banget dong, Kay. Bisa dibilang kayak gitu loh. BTW lo tau dari mana tentang umur gue? Gue punya kekuatan bisa melihat umur seseorang. Astaga, jangan lo pakai di sekolah ini, Vel. Bahaya banget. Lah, sahabat gue sendiri malah ngelarang gue. Tapi nyokap gue malah nyuruh gue lo pakai di sekolah ini. Jangan dipakai di sekolah ini. Kayaknya nyokap lo gak tahu tuh apa yang bakal terjadi kalau dipakai di sekolah ini. Bahaya, Vel. Kesya, lo jangan bercanda deh. Itu nakut-nakutin gue tahu. Gue serius. Udah deh, gue kasih tau aja. Lo jangan lihat umurnya bu guru. Hah? Jadi Feli, tolong bantuin saya dong. Astaga, Bu, kebetulan banget ketemu di sini. Soalnya saya mau lihat sesuatu tentang ibu. Udah, kamu coba pegang buku-buku ini dulu deh. Iya, padahal cuma 2 doang. Tapi kayak minta bantuan banget. Akhirnya. Saya dengar kamu dapat kekuatan ya. Tapi saya masih belum tahu sih kekuatannya apa. Kasih tahu saya deh. Kekuatan saya? Harusnya gue nggak boleh ngasih tahu bu guru kan. Apalagi umurnya tuh nggak muncul-muncul. Ini aneh banget deh. Feli, kok malah bengong? Apa kekuatanmu? Apa yang lagi kamu lihat dari saya? Enggak, Bu. Itu cuma hoax doang. Saya sama sekali nggak punya kekuatan kok. Perasaan kalau berita udah sampai ke telinga saya itu nggak mungkin salah deh. Cuman ya udah deh, saya nggak mau ambil pusing. Iya bener, nggak usah, Bu. Sebenarnya apa yang terjadi sih sama umurnya bu guru? Gue heran deh. Oke, gue harus pecahin masalah ini. Well, ngapain lo ngomong sama bu guru? Emangnya lo nggak dengar pengumuman ya? Enggak, emangnya ada pengumuman apa? Kita semua harus menjauhi bu guru, soalnya pihak sekolah aja masih belum tahu umurnya berapa. Oh iya udahlah, lagi pula mau dia tua, muda atau enggak, yang penting kan dia bisa ngajarin kita. Aduh Vel, kayaknya lo masih belum ngerti ya kalau sebenarnya bu guru itu jahat. Coba lo ceritain lebih dalam. Tiara, ya ampun, siapa yang menghabisi Tiara? Perasaan gak ada orang di sekitar sini, gue harus cari. Itu ada orang. Siapa tuh? Gila, cepet banget larinya tuh orang. Kalau kamu penasaran sama umurnya bu guru, kamu ikut aku aja. Tasya, apaan sih? Lo kan gak tau apa-apa. Hah?
Tapi lo umurnya lebih tua daripada gue. Udah, nggak usah permasalahin umur kita. Yang dipermasalahin itu umurnya Bu Guru aja. Kenapa sih semua orang maksa gue banget? Jangan, Vel. Gue kan udah peringatin lo jangan lihat umurnya Bu Guru, soalnya bahaya. Tapi kayak ini kekuatan gue, jadi gue ngerasa gue punya panggilan buat melihat umurnya Bu Guru. Bener tuh, kalau gitu ikut aku sekarang juga ya. Oke, lo yakin, Vel? Yaudah deh kalau gitu gue kasih lo kue ini aja sebelum lo pergi. Kue? Di saat-saat kayak gini? Oke. Asyang, kenapa nggak sampai-sampai sih? Ini kita udah jalan sampai tengah malam loh. Udah, pokoknya kamu ikutin aja apa kata aku. Ya udah deh. Hah, umur lo? Jangan kaget karena di wilayah ini semuanya tuh kelihatan aslinya. Oke, apa mungkin kekuatan gue error ya? Nah, kira kita sampai juga. Ini dia rumahnya Bu Guru. Kamu buka aja pintunya, nanti umurnya Bu Guru bakal langsung kelihatan dari atas kepala kamu. Oh gitu ya? Oke, gue bakal memecahkan misteri ini dalam 3, 2, 1. Bisa tahu gaji orang atau pekerjaan orang? Kan gaji udah terpampang nyata ya, jadi mending gue tahu pekerjaan orang dong. Kakak, hari ini aku mau berangkat ke sekolah sendiri ya. Loh, emangnya kenapa, Dek? Kamu marah sama kakak ya? Enggak, kali ini tuh aku mau sendiri karena ada yang harus aku lakuin. Hah? Kira-kira apa ya? Astaga, Dek, ternyata kamu buka joki tugas. Ya ampun, itu kan dosa, Dek. Ih, kakak tahu dari mana sih? Udah diem aja ya, jangan kasih tahu mama. Pokoknya aku udah jalanin ini dari 2024 dan itu jadi yang paling berkesan buat aku. Emangnya dalam sehari kamu dapat komisi berapa, Dek? Dalam sehari tuh aku dapat 10 juta, Kak. Jadi kalau dikalikan 30 dapat 300 juta. Wow. Anjir, dapat 1 mobil. Astaga, gue kalah sama adek sendiri. Ingat kata-kata aku, jangan sampai kesebar loh, Kak. Nanti kalau kesebar udah nggak laku lagi jokiku. Iya. Hari gini masih joki. Kayak pulang sekali ini jadi kan mau main bareng? Aduh, sorry Vel, nggak bisa soalnya gue ada kerjaan. Hah? Emangnya pekerjaan lo apa? Pokoknya pekerjaan gue itu buat memenuhi kebutuhan sehari-hari gue. Ih, ditanya malah nggak dijawab. Dasar nggak sopan. Mana gue nggak bisa lihat pekerjaannya lagi. Gue pergi dulu ya, soalnya banyak urusan nih. Tunggu, sebelum itu lo harus jawab pertanyaan gue. Soalnya lo nggak biasa main rahasia-rahasiaan kayak gini. Nggak semuanya tentang hidup gue harus gue ceritain ke lo kan? Kenapa lo ngomong gitu? Kan kita deket banget, Kay. Sedekat-dekatnya teman, kalau punya urusan pribadi dan penting itu juga nggak bakal dikasih tahu. Kay, kenapa lo jadi sombong atau arogan kayak gini? Seakan-akan kita nggak pernah berbagi tangisan. Udah deh, Vel, jangan alay kayak gitu. Astaga, enak banget punya gue yang varian choco chip. Punya gue lebih menggoda nih, yaitu varian double coconut. Kok kalian berdua bisa dapat cookies? Padahal kan di sekitar sini nggak ada yang jual. Gue yang kasih ke mereka semua. Soalnya gue baru beli dari toko oren yang namanya In Cakery. Tapi kok gue nggak dibagi? Kan gue teman deket lo, Kay. Ya udah, kalau mau tinggal bilang aja. Gue sampai beli banyak loh, karena menggoda banget cookies ini. Tuh, ambil di meja. Kalau gitu gue bisa pilih sendiri dong dari meja ini. Kalau gitu gue pilih yang varian Oreo vanilla aja deh. Wow. Barusan senyum lo kayak ngeremehin gue, Kay. Apa karena cookies ini mahal? Harga cookies itu cuma 4.000 satunya. Dan gue kalau mau bagiin ke semua murid yang ada di sini juga bisa. Jadi nggak masalah. Keren sih. Walaupun harganya 4.000, tapi cookies ini bener-bener enak banget rasanya. Tapi bukannya lo dari keluarga nggak mampu ya? Kenapa lo bisa beli sebanyak ini? Gak ada waktu ya buat ngadain kayak ginian. Kayak tiba-tiba kayak gitu pasti dia punya alasan kan? Tapi kira-kira apa ya? Kalau gitu gue lihat aja data gajinya itu sebenarnya berapa biar gue bisa menerawang pekerjaannya. Loh, kok gajinya Keisha banyak banget? Iya sih, Keisha kan jadi orang kaya baru sekarang. Keren banget sih dia. Kok bisa sih? Emangnya dia kerja apa? Gak ada yang tahu sih. Lagi pula buat apa juga peduli pekerjaannya? Kan yang penting uangnya. Jangan-jangan pekerjaan yang lagi dijalani sama Keisha itu haram lagi. Makanya dia gak mau ngasih tahu gue. Lo kan sahabatnya, masa lo gak tahu sih? Ih, parah banget. Jangan gitulah, gue jadi sedih nih. Bisa jadi nih ya, ini merupakan tanda keretakan lo sama sahabat lo Keisha itu. Gue gak mau tahu. Pokoknya lo harus kasih tahu gue pekerjaan lo tuh sebenarnya apa sih? Kalau lo mau tahu pekerjaan gue, mending lo ikut juga kerjanya. Apa? Kalau gue nggak tahu pekerjaannya, ngapain gue ikut? Lo mau uangnya nggak? Bahkan sekarang gue udah punya 10 mobil lo di rumah.